Selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat Sema. Kali ini saya Farhan Abdurrahman bakal bincang-bincang santai sama Kang Maha dari Prodi Perjalanan Wisata semester 6. Nah, mungkin buat teman-teman mahasiswa, Kang Maha ini sangat familiar ya. Mangga Kang, perkenalkan lah. Bang. Sok. Emang pada kenal gitu? Nah, Halo sahabat Sema. Cocok kan? tak. Nanti hostnya saya yang gantiin. Halo buat sahabat Sema, kenalin nama saya Mardika Rarja. Saya dari Prodi Perjalanan Wisata semester 6. Semester 6. Nah, Akang ini cukup terkenal gitu di Enggak. karyawan Stipa, mahasiswa, nah gitu kan bisa ya. Enggak sih, Akang enggak. terkilan atau rumah gitu. Enggak, saya enggak terkenal. Nggak terkenal. Enggak. Saya enggak terkenal, cuma banyak yang tahu saya gitu. Nah, ada yang unik dari Kang Mahar ini. Kang Mahar ini dulunya SMK-nya otomotif, Betul. tapi masuk pariwisata. Nah, gitu kan bisa masuk ke pariwisata. Kan bisa gitu ngambil jurusan mungkin mesin atau apa, nah ke pariwisata gitu. Kan jauh pisan gitu. Jadi emang benar saya lulusan SMK otomotif. Dulu dari SMK Negeri 8 Bandung. Lulus tahun berapa tah? Lulusnya tahun 2016. Jurusannya jurusan teknik kendaraan ringan yang lebih difokusinnya ke mobil gitu. Saya kalau buat yang motor itu beda jurusan. Aneh nggak? Kendaraan ringan sama mobil. Aneh kan? Kan Aneh kalau kan? mobil berat gitu kan, teringan. Betul? Betul. Tuh, betul. Secara logika mobil berat gitu. Tapi kenapa disebut kendaraan ringan? Karena itu bukan alat berat. Kan ada alat berat juga di kendaraan. Oh iya, Ya. ban. Eskavator. Eskavator bulldozer kayak gitu kan. Kendaraan berat gitu. Nah, cukup sampai situ aja. Mas. Nah, bisa gitu kan masuk ke Stipar. Masuk Stipar lucu ceritanya. Sok ceritain. Jadi saya tuh gap year Ya. karena nggak mau kuliah. Berapa tahun? Setahun. Setahun. Orang Wajar. saya minta izin ke orang tua, boleh lah nggak kuliah tuh, kasih waktu setahun main tuh sih, main jalan-jalan. Udah saking gabutnya ya gitu, karena gabut parah juga, ingin nongkrong Jakarta yuk kuy, Bogor yuk kuy, ya kayak gitulah. Tau lah kalau gabut kayak gimana. Nah, waktu lagi main ke Jogja, si papa nelpon, kamu udah 1 tahun ini dari papa kasih waktu, mau kuliah di mana, harus kuliah, jangan nggak kuliah lagi. Nggak tahu, dengan polosnya dong, karena saya masih suci gitu. Si polos, aku polos kayak Surabi kakak. Nah, bilang ya nanti di Bandung lah dicari. Terus nyampe rumah ngobrol, kalau misalnya kamu suka main ya udah, kenapa nggak masuk pariwisata aja, jelas-jelas kamu main difasilitasin, dapat ilmu juga. Oh iya juga ya. Nah, kebetulan ada temen juga udah di Stipar duluan, satu jurusan sama, telepon lah nanya, namanya Ulfa sama Okta. Oh, Teh Ulfa, Teo. Pada tahu kan Ulfa sama Okta? Dua bidadari Pak Adrian. Udah beda dari UPW. Pak Adrian. UPW lah. Jadi telepon, kuliah di mana? Pariwisata bukan? Iya pariwisata di Stipar Har. Ambil jurusan apa? Perjalanan wisata. Oh sorry, dulu bukan perjalanan wisata, usaha. Karena kita masih berusaha, banyak usahanya gitu. Kalau kata dia udah ganti nama, udah nggak ada usahanya. Jadi perjalanan. Nah, perjalanan wisata. Dah. Nanya tuh santuy gak? Santuy. Daftarnya gimana? Tahu lah cara daftarnya. Ya udah nggak mikir panjang, besoknya datang ke Stipar, daftar. Ya udah kuliah. Diwawancara dulu Wawancara. Pak Adrian. Bukan, nama Bu siapa ya? Dulu Pak. Itu dosen hotel kalau nggak salah. Bu Anti. Nah iya kalau nggak salah itu. Nah diwawancara juga ketawa dong. Kenapa kamu dari otomotif masuk ke pariwisata ya? Karena bilang ya karena suka jalan-jalan. Gitu sih. Nah, kan di Stipar itu teh ada 3 prodi gitu ya kan.
manajemen pariwisata, kekhususan pariwisata, Ya. perhotelan, sama perjalanan wisata. Nah, Kang lebih ke perjalanan wisata gitu kan, padahal masih ada hotel sama manajemen. Nah, kenapa ke perjalanan wisata? Nah, Karena balik lagi itu basicnya kan, basicnya otomotif, nggak tahu apa-apa dong tentang perjalanan wisata atau pariwisata lah, di lingkup pariwisata nggak tahu apa-apa, mikirnya kan, duh kalau langsung ke D1 ngebul nih, banyak yang nggak taunya, udah D3 dulu deh biar ada fondasinya gitu. Jadi kalau misalnya udah versi 3 udah tahu ada fondasinya kayak gimana, ya nanti lanjutin D1-nya pada waktu cuan. nggak rezeki lah, pada rezeki. Oh ya, terus buat teman-teman PSBB, nah masih bisa gitu ya ngobrol-ngobrol dua. Tenang, kita mah satu wilayah tetanggaan kok. Kita tetanggaan. Deketan. Jadi wilayah kita itu masih aman lah istilah gitu. Jadi santai-santai. Kita juga nggak kemana-mana ya. Di wilayah aja nggak kemana. Sorry ini sambil ngerokok. Iya sambil ngerokok, nggak apa-apa ya. Soalnya saya emang nggak munafik, yang ngerokok aja lah. Akang Mahar ini juga termasuk mahasiswa yang aktif ya di kampus. Nggak aktif. Sempat betul? Hyperaktif. Hyperaktif malah. Sempat ikut organisasi himpunan, PD, Listar. Enggak Listar. Cuma Coir. sebenarnya mau masuk, cuman Nyadar suara. saya sadar diri, saya jelek ya. Ya udah makanya udah sadar diri lah gitu. Cukup doa aja. Nah, karena Akang orang yang aktif gitunya di himpunan gitu, di organisasi, pasti ada suka duka di organisasi. Banyak. Boleh atuh di-share suka duka. Banyak. Suka dulu tah. Sukanya satu ngisi waktu kosong ya, gabut hilang, udah nggak gabut lagi. Terus di organisasi kedua makin banyak relasi, banyak saudara gitu ya, karena emang kita kenal banyak orang, banyak karakter orang gitu kan, asik aja gitu ya, bisa kerja sama gitulah ya. Dukanya apa ya, belajar ini sih, harus jadi belajar kontrol emosi juga, karena kan gak semua orang sama ya sama kita sifatnya. Apalagi ya orang kan takilan gitu, serada saya udah sebut ya gitu, jadi harus bisa menyesuaikan diri gitu sama orang-orang lain di lingkungan baru. Akang ini kan PW ya Kang, sama saya juga PW, jadi saya itu adik tingkatnya Kang Mahar. Yang ada sopan-sopannya. Saya mah sopan, maaf apa aja. Pacet. Saya mah angkatan 18, Kang Mahar angkatan 17. Harusnya angkatan 16. Ya Kang. Sama. Enggak beda. Jadi sebenarnya sama, lulusnya dia 16 harusnya. Cuman dia GPR-nya lebih gila gitu loh. Beda. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan kan Akang teh ada juga tuh waktu makrab perjalanan wisata tahun 19 ya Kang. Yang jadi banyak pertanyaan sama teman-teman semua teh, kenapa gitu bisa beda makrab PW sama yang lain gitu Kang? Gini, Kan itu pasti tradisi ya, turun temurun dari angkatan sebelumnya gitu. Nah, bisa sampai beda gitu kan. mungkin banyak yang pertanyaan gitu. Sampai yang terakhir angkatan 19 ya, masih ada. Ini 3 kali ikut makrab kan. Kenapa masih ada? Ya ingin akrab aja gitu sama adik tingkat yang satu jurusan. Karena di PW itu keluarga, kita semua keluarga ya harus saling kenal gitu, saling akrab. Masa sih sama keluarga sendiri, istilah kasarnya mah tuauh gitu ya, kita harus kenal gitu ya, biar kenal aja, pendekatan biar kita dekat gitu, biar nggak ada dusta di antara kita. Nah, kan sekarang itu lagi zamannya corona gitu. Sidang gimana? Jangan sidang lah, tugas akhir nih gimana? Kan D3 tugas akhir ya. Tugas akhir gimana? Bimbingan online kah atau gimana? Kalau buat tugas akhir aman-aman aja. Terhambat. Enggak sih, bimbingan jalan, bimbingan online. Buat tugas akhir saya baru 21. Keren kan? Dosen pembimbingnya Kaprodi. Adrian. Ya Pak Adrian. Sebenarnya kenapa masih di bab 1 ya? Ada beberapa lah. Ya karena penyakit, saya kena penyakit soalnya, sakit males. Satu itu, kedua
laptop rusak ya makin malas. Ketiga tidurnya terlalu banyak gitu. Tidur terlalu banyak. Kebanyakan tidur karena kan PSBB juga ya, diam di rumah kan. Nah, ngomongin PSBB nih Kang. Akang selama kegiatan PSBB itu selain tidur ngapain Kang? Ya selain dari rutinitas tiap hari sih, sambil ini aja usaha kecil-kecilan, belajar usaha bisnis, Buka warung, ya dagang sembako, bukan apa? mobil. Oh, mobil, Ya. gitu atuh. Takut disangka ria gitu. Apa santai sini mah. Ya usaha kecil-kecilan lumayan lah, ada pemasukan lumayan juga buat jajan, nama-nama jajan, walaupun bukan modal saya gitu, saya cuman kayak jadi perantara, Bisa lah gitu. nggak jadi perantara, jadi mediator, kalau enggak saya yang cari barang, marketing lah, marketing itu barang gitu, gimana caranya biar bisa laku, lumayan juga sih buat nambah-nambah uang jajan, Buat nambah-nambah. uang jajan. Mungkin Akang ada ini pesan-pesan gitu buat teman-teman yang kalau PSBB ini tidur mulu gitu kan. Buat PSBB pasti kalian gabut kan? Nah, kan. Kalau misalnya kalian gabut, daripada gabut mending nonton Nonton di ini channelnya. betul. Channelnya Senat Mahasiswa Istighfar. Aduh, cakep guys. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis guys, gak bayar. Jangan lupa like, komen. Gitu. Jadi komen kalian juga masukan atau saya Kang bikin Q&A lagi dong sama ketua senat atau sama siapalah, sama dosen. Nah, itu juga boleh. Ngekritik boleh tapi ngekritik yang membangun. Jangan Betul. kritik yang menjatuhkan gitu. Ya mau kritik saya sama Farhan ngerokok nggak jadi Gak masalah. apa-apa, gak jadi masalah. Jadi sebaiknya emang nggak ngerokok ya. Mm. Tapi dah gimana tuh? Cuma kontennya ini bincang-bincang santai gitu sama mahasiswa tingkat akhir ya maklum. Gitu. Pahit-pahitnya nih ya Kang, soal balik lagi ke COVID-19 ini. Pahit-pahitnya kalau misal si Akang nanti wisuda secara online, Duh, sudah online nggak mau lah. kan udah ada tuh Kang yang wisuda online univ mana sih? Iya, di luar emang udah ada yang sudah online, tapi kan feelnya nggak dapet gitu loh. Ya nggak? Tapi lebih enak bagi sebagian orang mungkin seperti kameramen di belakang kamera, gak usah mandi tinggal pakai toga kan, udah tinggal Tapi depan kamera gitu. kan nggak gimana ya? Feelnya nggak dapet gitu. Udah kuliah lama-lama gitu. Di wisuda online gitu ya. Tapi wisudanya online gitu. Ya secara wisuda online kan bisa juga gitu ya. Jadi terakhir kalinya kita ketemu sama teman-teman gitu. Momen kan itu. Belum tentu nanti kedepannya kalau misalkan teman-teman kita kerja, mereka punya waktu luang bisa ketemu. Ya kan? Jadi di situ ya udah momen gitu buat dia abadiin juga gitu. Masa online sih? Janganlah, jangan wisuda online lah. Sidang online nggak apa-apa. Berarti Akang tuh wisuda tahun depan. Kalau misalnya Juli ya. Juli. enggak, kalau misalnya enggak ada kendala sama kayak tahun kemarin paling di bulan Februari, bulan Maret sidangnya Juli. Intinya kalau lulus Intinya kalau Lulus pasti bos. ya, cuman nggak tahu kapan. tuh. Target bulan depan. Doain aja. Nah, ini mah kita sharing ya Kang. Banyak teman-teman dari semester 4 yang mau ke 5 yang harusnya OJT gitu. Yang masih bingung nentuin harus OJT di mana gitu. Mungkin Akang ada iya Kang. Balik lagi ke mahasiswanya masing-masing. Balik rumah. Gini, kembali ke rumah. Dia balik lagi mahasiswanya. Dia mau OJT-nya kayak gimana sih? Kan ada juga yang misalnya seneng jadi tour guide gitu ya. Ya cari yang misalnya kayak di Bandros, kalau nggak salah di Bandros bisa OJT. Bisa itu jadi tour guide lumayan kan. Jadi ngasah lagi gitu buat kitanya. Terus Di museum bisa ya. di museum bisa. Terus kalau misalkan suka bikin paket-paket gitu ya masuk ke travel lah OJT-nya. Tapi kalau misalnya buat ngurus dokumen juga bisa. Kayak kemarin saya OJT di imigrasi. Kantor imigrasi itu di bagian pengambilan, tapi itu lebih ke pelayanannya sih. Jadi pelayanan aja gitu.
gimana caranya kita ngadapin konsumen langsung. Itu sih pengalaman yang paling ini. Balik lagi ke orangnya pinginnya kayak gimana. Kalau misalnya pingin di bandara, di airport juga katanya bisa. Tapi banyak saya kan. Nggak tahu tuh kalau masalah bayar enggaknya. Soalnya cutting kita juga emang ada sih yang di airport kan waktu itu di bagian kargo. Oh ya, jadi Akang Mahar ini OJT-nya di banyak tempat. Pertama itu di Bali. Ya, Di Bali cuma berapa hari? 1 minggu. Cuma 1 minggu kan. Yang kedua Di imigrasi 3 bulan. OJT terakhir di. OJT terakhir di travel di Star Holiday Group. Nah, Itu ngurus transport. mau yang ditanyain ini Kang, yang di Bali. Ya. Kan banyak nih teman-teman, wah di Bali enak gitu nya. Nah, Akang bisa gitu jual balik lagi ke Bandung. Balik lagi mungkin mental saya tempe gitu ya. Emang beda ini. Gimana gitu ya kalau orang Bali itu sebenarnya welcome orang-orangnya tuh ya ramah enak gitu. Cuman mungkin saya salah masuk perusahaan gitu ya, emang kan dibagi-bagi divisi. Saya waktu itu emang dikasih divisi di tiketing ya. Jujur waktu angkatan saya Oh iya, angkatan saya juga tiketing agak kurang. Mungkin ya dari sebenarnya bukan kesalahan dari kampusnya juga, emang mungkin kan maintenance server buat latihan tiketing di kampus juga kan susah gitu ya. Kalau lagi maintenance emang nggak akan bisa cepat karena itu emang online kan, satu dunia juga. Nah saya di situ kurang, saya emang nggak ada pemahaman sama sekali gitu soal tiketing. sedangkan waktu saya pas masuk di Bali di travel udah langsung kamu di sini di tiketing ya. Sedangkan saya udah ngomong, Pak saya nggak bisa kalau di tiketing soalnya emang kurang gitu pengetahuan di tiketing. Ya udah nggak apa-apa, ambil belajar. Oh ambil belajar berarti diajarin nih. Dengan harapan diajarin. Selama saya masuk di hari pertama saya cuma kenalan tuh dari lantai 1 sampai lantai 3 itu kenalan. Saya yang nyamperin kenalan satu-satu. Udah orang-orangnya welcome asli. Cuman yang dari HRD-nya yang bilang ya udah nih kamu silahkan gitu, nanti diajarin, dengan ngomong diajarin. Nah, tapi buktinya saya di bawah didiemin gitu, di tiketing nggak diajarin tuh. Disuruh liatin ya udah liatin, saya perhatiin gitu gimana caranya. Lama liatin ya, saya nggak ngerti tanya. Terus yang ini tuh saya sempat nanya, Pak ini saya nggak bisa, nggak ngerti gitu, ini tuh gimana caranya. Malah saya suruh tanya anak SMK yang PKL juga. Nah dari situ terus kan kalau yang di sana tuh 2 shift ya, ada shift siang ada shift pagi. Nah kalau misalkan masih shift pagi masih aman tuh, saya bisa duduk. Nah di shift begitu shift siangnya masuk, nah anak PKL itu nggak dapat tempat duduk, jadi mau nggak mau ya berdiri gitu ngeliatin. Berdiri ya gitulah. Di Bali ngekos Nggak, saya di rumah saudara ada. Kalau untuk tempat tinggal sih aman, kalau di Bali full fasilitas lah alhamdulillahnya. Nah dari situ saya nggak kuat, saya nelpon ke dosen, konsul cerita. Ya dosennya juga bilang ya udah pindah aja ke Bandung. Kan dari awal juga saya bilang udah di Bandung aja, tapi saya emang yang pingin di Bali gitu. Waktu kan soal buat aja ya udah ngomonglah ke Kaprodi, ceritain ya udah diizinin pindah ke Bandung. Sampai Bandung awalnya sih belum dapat ceritanya mau di mana, ya cari-cari lah. Alhamdulillahnya cuma 2 hari langsung dapat tempat OJT. Ya karena dibantu sama tante saya gitu masuknya. Migrasi ya. Di migrasi. Migrasi Suci. Oh, Ya, awalnya saya di Suci. Suci. Di Jalan Suci di imigrasi. Itu pas pertama masuk saya di bagian input data. Di input data dokumen. Oh iya, pasti pada nanya juga kan. Kenapa ke imigrasi? Apa hubungannya sama perjalanan wisata? Nyambung sih. Hah? Nyambung. Ya kan ya, kalau yang nggak tahu kan pasti nanya gitu. Di perjalanan wisata ada tentang dokumen perjalanan. Di kantor imigrasi itu kan ngurus paspor salah satu dokumen perjalanan dong. Ya kan, nah, makanya saya ngambil imigrasi.
Di situ yang awal di Jalan Suci saya dimasukin di bagian input data untuk PKL. Nah ternyata yang baru berapa hari ya, 2 hari kalau nggak salah, 2 hari di Jalan Suci saya dipindahin ke kantor imigrasi yang WLP, unit pelayanan Lewi Panjang. yang di Lewi Panjang. Masuk ke sana saya di bagian pengambilan paspor, di bagian pelayanan. Itu sih dapat banget sih ilmunya yang di bagian pelayanan, karena dari komunikasi kita gitu kan harus tatap muka langsung sama klien kayak gitu, lebih ngelayanin lah kayak gimana. Untungnya udah sempat juga diajarin di mata kuliah komunikasi hospitality. Nah itu Dosen Bu Nova. ya Bu Nova. Itu enak ngajarnya, sumpah. Iya, Bu Nova. The best. Nah habis dari imigrasi pindah ke Star Holiday. Ada alasannya juga pindah kenapa? Nah, jadi sebelum masuk alasannya pindah Kang Maha, buat teman-teman yang nggak tahu, Star Holiday ini tuh perusahaan transportasi. Pindahnya tuh bukan karena pindah saya nggak betah di imigrasi, jujur betah banget di imigrasi. Makan dapat enak lagi. Uang saku. Kalau nggak langsung nggak dapat, cuman ya dikasih makan siang lah. Maya. Iya lumayan gitu. Makan siang kan enak gitu, makannya enak lagi. Udah. Kenapa? Karena saya ngajuin 6 bulan asalnya Migrasi. di imigrasi, tapi tuh si imigrasi bilang ya 6 bulan kamu kayak gini terus gitu, dan di sini monoton. Nah orang imigrasi bilang kalau bisa udah 3 bulan aja, 3 bulannya lagi cari lagi di travel biar kamu bisa wawasannya lebih luas lah. Kalau di sini ya kamu pelayan, ya udah tetap aja pelayanan gitu kan, kalau misalnya di travel kamu banyak gitu. Nah ya udah akhirnya ngobrol lagi sama Kak Prodi, udah gitu di ACC lah. Untuk 3 bulan terakhirnya itu di travel saya ngambil tuh di Star Holiday. Transport and Service gitu, yang lebih di bidangnya nyediain jasa transport gitu. Ya udah masuklah ke situ, itu juga atas bantuan rekomendasi dari Martin, teman sekelas. Tuh. Udah pindah ke situ. Ya alhamdulillah betah di sana. 3 bulan. 3 bulan. Kenapa betah ya? Karena emang saya juga transport ya, lebih mikirnya kan dulu otomotif ya. Masih seneng lah gitu, masih satu jalur gitu. Jalan-jalan iya, ngurusin transportasi iya gitu. Alhamdulillah waktu yang kaget hari pertama masuk. Hari pertama ditanya, "Hah, bisa nyepir gak?" "Bisa." Ya udah. Ambil mobil di garasi. Jemput klien bawa city tour. Wah itu pengalaman banget, asik semua. Berarti Hari pertama menyetir kendaraan teh ininya apa? Dibutuhkan gitu ya kalau di tour and travel. Kalau misalkan di transport Butuh kan? butuh, karena gimana ya, selama 3 bulan lah di Star Holiday ngeliat gitu perkembangan transportasi kayak gitu teh, permintaannya banyak, malah sering permintaan ada, unit nggak ada gitu. Emang permintaan banyak banget. Mungkin nanti setelah Akang lulus bakal ada nggak yang Akang kangenin dari kampus? Banyak lah Apa aja ta? ya, anak-anaknya lah, Anak-anak, teman-teman. Satu teman-teman sobat gabut, sobat gabut. sobat nongs, sobat skuy ya. Pastilah itu dikangenin apa-apa. Cabut yuk, skuy ya. Ya udah itu sih udah paling kangen sama anak-anak yang solid pokoknya, anak-anak yang solid. Yang pertama anak-anak, berarti yang kedua Di organisasi. nah organisasi. Ya apa ya? Ya organisasinya soalnya sedih juga sih. Sok cerita. Sedihnya gara-gara ya gimana ya, kalau organisasi tuh ya kayak di himpunan aja dulu kan. Awal masuk ada himpunan perjalanan wisata, saya masuk di semester 1 masih jalan, semester 2 kita vakum, bisa disebut vakum sih. Kenapa? Karena nggak ada ini proker anggotanya, nggak ada proker. Kenapa nggak ada proker ya? Karena tau lah di dalam organisasi selalu ada masalah kan, ya entah
beda pikiran, adu argumen ya kayak gitulah. Udah dari situ tuh 1 tahun. 1 semester dulu. Ya waktu semester 2 udah pas masuk semester 3 kan angkatan atas OJT tuh. Angkatan TOO berarti. Angkatan OO-nya OJT mikir kalau misalnya masih ngikutin egonya masing-masing sampai kapan dong? Kayak gitu berarti gak akan maju lagi gitu, gak akan ada penerus. Udah mikirlah di situ sama anak-anak. Tiba-tiba nggak tahu lagi ngobrol nyantai tiba-tiba serius sekali sama anak-anak kayak gitu. Ngobrol nyantai tiba-tiba jadi ngobrol serius lah. Nah, nggak sengaja ngomongin himpunan. Ya udah gimana sih caranya biar naikin lagi nih nama himpunan? Ya udah di situ berusaha aja walaupun nggak punya basic apa-apa. Yang penting mau nyoba, mau nanya itu bisa, pasti bisa. Gimana juga harus bisa gitu. Dah. Seiring jalannya waktu, masuklah angkatan Farhan. Buka 18. 18 perekrutmen. Alhamdulillah banyak. Udah dari situ, mulai tuh nama OPW naik lagi, mau OPW. Proker jalan, alhamdulillah nggak ada yang miss satupun proker kita. Masih ingat proker pertama proker pertama saya waktu dulu di Hima PW selain penyematan, yang pertama itu baksos ya. Sama yatim di Rancamanyar. Proker pertama waktu bareng himpunan dulu. Itu proker pertama. Ya pas bisa menjalani proker ya seneng gitu. Seneng lah. Soalnya sempet vakum juga kan tadi kata Kang bilang. Ya seneng gitu bisa menjalani proker. Dah datang lagi angkatan 19 tuh. Nah dari situ itu yang pecah banget sih, sedih banget sih. Mereka antusias banget, banyak banget antusias, hampir satu kelas, hampir satu angkatan mereka masuk himpunan. Dan antusiasnya bagus lah gitu. Mereka lebih antusias daripada kita. Senang itu sedih sih. Apalagi pas penyematan waktu penyematan anggota barunya, itu harus sih sedih banget sih. Momen-momen nggak akan dilupakan sih asli. Apalagi saya sama angkatan 18. Asli. Logistik. Jangan tahu, mantap. Pokoknya berkesan pisan lah itu mah. Asli itu logistik loh. Tapi salut sih kalau buat tim logistik karena mereka ya bisa disebut paling capek. Logistik kenapa bawain barang lah, ya harus nyupirin anak-anak lah, anterin belanja lah, apa. Soalnya penyematan angkatan sekarang yang 19 ini teh di Gunung Putri. Nah, logistik itu bagian dua angkatan ya. 18 sama 19 di Gunung Putri. Bagian logistik ini yang turun gunung, menyusuri lembah, mendaki gunung, lewati lembah. Jadi yang Jaka. Gimana ya sebenarnya? Kalian yang mungkin yang organisasi kayak gitu, mikir logistik apaan sih gitu, aing kok di divisi ini gitu, logistik gitu. Tapi kayak yang paling guna gitu. Tapi kalau nggak ada logistik, nggak akan jalan itu acara. Selain ada tim acara juga ya, logistik pokoknya semua, karena kebutuhan kita ya logistik yang support gitu. Nggak ada logistik nggak akan ada acara itu, nggak akan support. Nggak ada yang nge-support, nggak ada jalannya gitu. Salut lah sama yang kayak misalkan lagi emergency butuh oksigen, kita lupa bawa oksigen, mereka lari loh tengah malam turun ke bawah. Betul. Itu kalau jalan aja kita naik ke atas tuh bisa 1 jam, capek lumayan loh, jauh. Dan waktu itu posisi ketuplaknya panik ketuplaknya karena dia ketuplak. Dan panik jujur pisan, saya juga panik. Tapi paling berkesan sih yang kemarin ya. Ya. Pokoknya itu bisa jadi cerita lah buat nanti kalau udah punya anak ya. Oh iya, terus nanti takutnya ada teman-teman nanyain, bisa ikut senat terus bisa ikut hima juga. Jadi dulu itu sebelum ada kebijakan cuma boleh ikut senat, saya ikut hima juga gitu.
Tapi sekarang kebijakannya udah dirubah, jadi yang ikut senat gak bisa ikut hima. Nah, jadi saya fokus di hima, fokus di senat. Ya. Dulu kenapa Farhan bisa ikut senat, bisa ikutan hima juga karena waktu angkatannya Farhan belum nggak terlalu banyak gitu Sedikit. si anggotanya, pengurus himanya itu. Jadi karena kita sebenarnya kurang SDM, Nggak jadi masalah. nggak jadi kurang masalah SDM. gitu. Kurang SDM iya, disebut hawak nggak juga gitu. Jadi ya udah, itu kan kita juga nanya lagi ya, balik lagi ke Farhan juga ditanya kan, ya udah kan udah ikutan senat, daripada capek gitu, takutnya nggak sanggup, kalau mau di senat aja udah nggak apa-apa. Tapi Farhannya tetap yang pengen masuk gitu. Itu ujung-ujungnya keluar gara-gara nggak sanggup katanya guys. Nah, tapi ya gitulah, enjoy, dibawa enjoy sih kitanya. Terus nggak senioritas juga, kita keluargaan sih lebih ininya. Selain teman-temannya, organisasi apalagi kita kan yang susah buat dilupain nanti. Makrab sih. Makrab. Makrab. Kenapa makrab? Ya konsep makrab kita ya the real makrab. Nggak ada yang ngepres. Oh iya. Itu nggak ada. Kita Terus, ya udah ya enjoy gitu. Makrab di PW itu lebih kayak melibatkan semua mahasiswanya ikut ke dalam struktur kepanitiaan itu. Ya. Jadi merekanya itu panitia, merekanya juga peserta. Kenapa? Ya karena ya biar mereka juga tahu gitu loh gimana kalau misalnya kita bikin acara kayak gimana, ya Jadi udah buat seenggaknya yang lebih menghargai gitu. sebenarnya buat sebelum kita bikin acara buat eksternalnya, internalnya dulu lah, mereka bisa ngelola, ya udah kan nanti kedepannya bisa eksternal gitu. Iya benar eksternal. Iya, internal eksternal. Gitu. Nah, prospek kerja PW gimana sih Kang? Nanti kalau misalkan Akang lulus, Akang mau kerja di mana kah atau gimana? Kalau kerja, jujur lulus dari Stipar, ini sih lanjut dulu S1. Lanjutinnya Stipar. Habis lanjut mungkin langsung kerja di orang. Kalau misalkan ada waktu, balik lagi ke waktu. Kalau ada waktu ya pingin lah punya modal sendiri buat jual beli mobilnya, ke modal sendiri gitu. Itu sih. Untungnya emang gede gitu jual mobil. Kan bisa buat ada teman-teman gitu yang tertarik jual Gede, coba-coba. apalagi jual mobil punya papa kan. Kalau milih jual beli mobil mas, untungnya gede atau enggak itu mah ya kalau gede alhamdulillah ya rezeki gitu. Ya kalau enggak ya emang rezekinya segitu gitu, dan nggak bisa ditentuin. Kenapa? Karena emang perputarannya juga nggak secepat kayak jual gorengan yang setiap hari ada beli laku gitu, enggak gitu ya. Paling sebulan bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali gitu, nggak nentu gitu. Cuma itu buat enaknya sih buat bisnis sampingan ya, emang tetap harus ada kerjaan tetap, tapi itu buat bisnis sampingan ya. Kenapa balik lagi suka itu, gara-garanya emang ya udah seneng, jiwanya udah jiwa otomotif. Mungkin ya udah emang dari kecil juga, dari si papa emang suka main mobil, almarhum yang juga sama main mobil juga ya udah terus sininya jadi ke bawah gitu. Berarti ini Di kehidupan sehari-harinya emang udah di ruang lingkup otomotif gitu. Nah, kan Akang ini pengurusnya Kang. Pasti pernah gitu ngadain proker, kegiatan gitu. Ada nggak Kang? Kan pastilah kalau proker mah ada suksesnya, ada enggaknya. Mungkin suksesnya banyak lah. Kalau yang bisa dibilang nggak suksesnya apa ta? Bisa diceritain nggak gitu Kang sama sahabat Sema? Yang suksesnya dulu lah, yang paling Akang ingat dulu. Dibilang Paling enggak, kenikmatan. enggak kalau dibilang yang enggak sukses, enggak ada yang enggak sukses, semua yang sukses Semua bukti sukses. jadi. Ya, proker Ya kan? jadi, tapi Semua jadi gitu, cuman ada yang gimana ya? Yang yang nggak bisa lupa gitu ya, karena sama solidnya panitia juga sih itu yang nggak bisa lupa. Ada satu proker, itu proker gabungan, waktu proker PPS
Oh, Putra yang Putri nggak Stipa. Putra Putri Stipa Itu waktu yang angkatan 2018. Yang 2018 bulan April kalau salah ya. April. Tuh kenapa paling nggak bisa dilupain, karena pokoknya salut banget lah sama panitia-panitia yang lain gitu yang ikut ngejalanin biar acaranya sukses kayak gitu, yang dekor mewah-mewahan, yang udah top line-nya lah, yang udah diadankeun gitu kasarnya mah. Ada yang kerja, dia pulang kerja langsung ngebantuin gitu, ngebantuin ngedekor segala macam, nyiapin persiapan kayak gitu. Itu salut banget sih. Dan itu yang udah paling gak bisa dilupain, gara-gara apa ya, kita udah pol-polan gitu, dari panitia udah pol-polan biar misalkan si Acara meriah. acara yang meriah wow banget gitu, biar penonton juga happy. Tapi yang sedihnya tuh antusiasnya gitu, antusias dari yang nontonnya, dari mahasiswa-mahasiswanya gitu sedikit banget itulah. Yang kecewa sih ya ada gitu, masa temennya sendiri ikutan Putra Putri gitu, nggak ada yang nonton, angkatan sia. Buat teman-teman yang pengen lihat mungkin cuplikan Putra Putri Stipa tahun 2018, nanti ditaruh di link deskripsi. Ada juga foto Kang Mahar tuh di situ. Bisa nanti dilihat. Aduh, jangan Bang. Mungkin itu yang paling agak susah gitu ya kan. Susah Agak tidak berkesan gitu. Agak ya, berkesan ya, berkesan. Ya berkesan. Nah, di sisi lain juga ya apa ya? Oh iya, pernah di acara itu juga gak tahu kenapa gitu ya, mungkin ada miskom juga ya, kita ada miskom sampai budget. Budget nombok. Budget kita nombok, tapi untungnya teman-teman panitia semua mau ngisiin gitu, nyisain sebagian uang jajannya buat nutupin kerugian itu. Ya salut sih terus teman-teman semua di himpunan mau PW, itu juga berkesan juga. Ya salut sama Doni juga, ketuanya kan. Doni sih tegas. Ya dulu sebelum sekarang kan ketua himanya Asari ya. Asari. Yang sekarang Asari. Yang sekarang Asari, periode sekarang. Periode sebelumnya Doni. Itu Doni tegas. Diambil keputusan, dia bisa ngambil keputusan cepat. Tapi ya nggak asal cuma ngambil keputusan gitu. Dia bisa ngambil keputusan cepat, tapi emang harus kayak gitu. Yang bikin ya anak-anaknya juga jadi disiplin gitu. Jadi Doni itu kalau buat keputusan iya enggak. Jadi orangnya itu tegas. Kalau ya udah sekali bilang ya udah iya gitu, nggak bisa diganggu gugat. Ya enggak gitu aja dia mah. Keren sih. Salut Don. Nah mungkin karena kita waktunya udah agak panjang juga ya kan, ada kalimat-kalimat mutiara untuk penutup dari Akang. Kalimat mutiara ya emang sih ya waktu panjang, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang bisa diceritain. Masih bisa. Mungkin nanti ada part 2 nya. Tungguin aja part 2 nya. Kata-kata mutiara, lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal karena tidak mencoba. Quotes of the day. Oh iya, ada satu pesan lagi buat rekan-rekan Ormawa dan UKM yang lain semuanya ini mah ya. Nggak cuma di Stipar, yang buat yang nonton juga gitu di organisasi-organisasi lainnya. Jangan merasa malu kalau misalkan anggota kalian sedikit. Jangan malu. Kenapa? Karena dengan anggota banyak pun belum tentu mereka berprestasi atau bisa mengharumkan nama organisasi itu. Kenapa? Ya banyaklah kejadian banyak anggota tapi cuma numpang nama. Ya kan? Banyak. Jadi mending sedikit tapi mereka sayang sama organisasi itu, peduli sama organisasi itu, jadi mau ngeharumin nama organisasi itu sendiri gitu. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya belajar dari organisasi saya di dalam kampus dan di luar kampus. Mungkin untuk teman-teman takut ada yang kepo sama Kang Mahar, IG-nya Kang Mahar, ini IG-nya saya mah tidak. Jangan lupa di follow. Kalau mau follow back bilang aja follow back, nanti follow back dah. Enggak ngartis sama
baik orangnya, pas respon lagi nggak selalu respon kayak Farhan. Sibuk atau banyak job mah pasti ya. Ya mungkin jika nanti ada kelanjutan part 2 ditunggu saja. Pantengin terus channel Senat Mahasiswa Stipar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.